Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, saya Terang Sujadi, penanggung jawab dari kursus Bahasa Jepang Jasmine, Pusat Studi Bahasa Jepang di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai program beasiswa Asahi Shimbun ini yang bekerjasama antara Asahi Shimbun, Jasmine, dan sekolah bahasa yang ada di Tokyo, yaitu Aoyama School of Japanese, di sekolah bahasa di Yokohama yaitu Iwatani Gakuen, dan sekolah bahasa Kangrin Japanese Language School yang juga ada di Yokohama. Beasiswa ini ditujukan untuk siswa-siswa Indonesia yang paling tidak mempunyai JLPT N5. Jadi siswa yang tidak mempunyai JLPT N5 kemungkinan besar tidak akan bisa masuk seleksi di beasiswa ini. Kemudian syarat kedua yaitu siswa harus mempunyai SIM C. Ini karena setiap siswa yang diterima di program Asahi Shimbun ini, beasiswa Asahi Shimbun ini harus melakukan pekerjaan part-time di Jepang, di Tokyo, dan di Yokohama sebagai peloper koran di sana. Jadi nanti pagi jam 9 sampai jam 9 dan sampai jam 1 siang itu sekolah, tapi jam setengah 2 malam sampai jam 5 pagi itu loper koran. Kemudian setengah 3 sore setelah pulang sekolah sampai jam 5 sore itu juga loper koran. Jadi ada dua waktu loper korannya, pagi dan sore. Kemudian untuk beasiswanya sebesar setiap bulan akan diberi beasiswa sebesar bukan beasiswa itu apa namanya, untuk loper korannya diberi gaji sebesar 110.000 yen. Beasiswanya yaitu beasiswa sekolah selama 2 tahun di sekolah bahasa di Jepang, dan diberi free untuk sewa apartemennya. Jadi dapat beasiswa sekolah dan dapat apartemen gratis, tapi untuk biaya listrik dan air itu harus bayar sendiri. Syarat yang ketiga adalah untuk mendaftar beasiswa ini, siswa tidak boleh pernah ikut Kensusei di Jepang selama setahun atau sebagai Ryugakusei, visa student selama setahun juga. Jadi dua kategori visa ini tidak boleh ikut mendaftar untuk program beasiswa Asahi Shimbun ini. Tapi kalau siswa yang pernah program intensif selama 6 bulan di Jepang, masih bisa dipertimbangkan untuk ikut program ini. Karena imigrasi tetap memperlakukan bahwa yang pernah Ryugakusei setahun atau Kensusei itu tidak akan mendapat visa sebagai student lagi, karena harus kembali ke Indonesia dulu sesuai dengan bidangnya waktu dia Kensusei di sana. Dan kalau yang visa ya student itu siswa hanya bisa nanti melanjutkan ke Jepang dapat visa student lagi, cuma hanya setahun saja. Padahal program beasiswa Asahi ini adalah 2 tahun. Jadi siswa yang sudah pernah ikut Ryugakusei tidak bisa ikut program beasiswa Asahi Shimbun ini. Syarat yang keempat adalah pendaftar beasiswa Asahi Shimbun ini tidak boleh menikah, belum nikah ya. Yang sudah menikah tidak boleh mendaftar. Kemudian minimal umur yang boleh daftar adalah maksimal umur 27 tahun. Karena pada tahun yang lalu ada siswa yang sudah berumur 28 tahun dan 29 tahun ternyata tidak bisa lolos certificate of eligibility-nya karena umurnya sudah terlampau tua menurut imigrasi Jepang. Syarat yang kelima adalah untuk mengikuti beasiswa Asahi Shimbun ini, pendaftar harus mendapat izin dari orang tua. Karena apa? Karena beasiswa ini selain sekolah, dia juga kerja part-time sebagai loper koran, dan itu sangat berat sekali kerja sebagai loper koran itu. Karena dia setengah 2 pagi harus bangun sampai jam 5 loper koran, lalu jam setengah 3 sore juga harus loper koran lagi, dan tempatnya sangat naik turun, tidak rata jalannya. Kemudian koran yang disebarkan, yang dibagikan ke pelanggan juga banyak. Rata-rata satu hari itu bisa meloper satu hari atau satu shift ya. Satu shift itu bisa meloper sampai 500 koran. Nah, ini bayangkan, kalau seperti ini tidak dapat izin orang tua,
nanti kalau ada orang tua yang komplain ke kita, nah kita jadi masalah. Jadi mohon yang ikut program beasiswa Asahi Simbung ini harus benar-benar dapat izin orang tua. Kalau orang tua sudah oke, kita bisa menerima. Oke, syarat yang ketujuh adalah siswa yang ikut program beasiswa Asahi Simbung ini harus mengikuti program selama 2 tahun untuk sekolah bahasa di Jepang. Jikalau pada suatu saat siswa ini berhenti di tengah jalan, maka siswa harus mengembalikan beasiswa yang sudah dibayarkan oleh Asahi selama 2 tahun itu sebesar kira-kira 250 juta ya, 2 tahun sama 2 tahun itu. Makanya siswa harus selesai sampai 2 tahun. Jangan sampai tidak selesai karena uang yang dikeluarkan sudah banyak. Asahi sudah mengeluarkan uang banyak untuk beasiswa sampai 250 juta dan apartemen juga banyak. Setahun aja sudah berapa juta yang dikeluarkan Asahi. Makanya itu harus semangat dan harus bisa menyelesaikan program ini sampai 2 tahun. Baik, untuk cara pendaftaran program beasiswa Asahi Simbung ini, kalian bisa menghubungi saya Terang Sujadi di 0811 341 5801, bisa di WA, bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di email di terangsujadi@gmail.com di sini. Atau bisa mendaftar melalui Jasmine, Pusat Studi Bahasa dan Budaya Jepang di Surabaya, Jalan Kalidami nomor 14 sampai 16 Surabaya dengan telepon 031 596 7010 atau di email www.jasmine.or.id website ya. Nah, untuk proses seleksi pendaftar harus mengirimkan kurikulum vitae dulu ke Jasmine atau ke saya. Nanti akan kita seleksi. Kemudian kita akan tentukan jadwal seleksi untuk tes tulis dan tes wawancara. Bagi siswa yang lolos tes tulis dan wawancara akan diterima oleh Asahi, dan jika certificate of eligibility dari keimigrasian Jepang keluar, maka siswa diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar 50.000 yen pada Jasmine. Terima kasih. Hanya 2 kata. Raih mimpimu ke Jepang bersama Jasmine. Nihongo mashitaste, yume o kanao.